Selamat panalu nelang pangasungu. Tabe sangai sangai sangai. Tabe hong karigas. Salam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ikit Japer mewakili masyarakat daerah aliran Sungai Barito dan juga pemuda daerah aliran Sungai Barito, Dusun Manyan dan Lawangan. Pada kesempatan ini ingin memberikan tanggapan terkait pidato Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang saat ini sedang warawiri di media sosial dan masyarakat luas, yaitu terkait tentang Mandau. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran saat melakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur di Sampit telah menyampaikan beberapa harapannya kepada masyarakat yang ada di sana. Pada kesempatan itu beliau menyatakan harapannya agar dalam aksi-aksi demonstrasi tidak ada lagi para peserta demo yang membawa mandau. Nah, dalam perspektif ini adalah sesuatu hal yang lumrah dan benar menurut aturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam poin per poin dan pasal per pasal di ketentuan tersebut sudah sangat jelas melarang para peserta aksi demonstrasi untuk membawa senjata tajam, alat penikam, dan menegak minuman keras. Hal ini sudah sangat jelas karena ketentuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berlandaskan hukum dan aturan perundangan yang berlaku. Nah, saya sependapat dengan Bapak Gubernur bahwa para peserta demo, aksi demo ini masyarakat tidak perlu lagi membawa mandau. Karena ketentuannya sudah sangat jelas. Kalaupun nanti bisa membawa mandau, itu hanya orator saja, beberapa orang orator atau 2 orator misalnya, yang akan berorasi di panggung mimbar untuk menyampaikan orasinya, menyampaikan pendapat dari dan aspirasi dari para peserta aksi demo. Nah, seorang orator ini adalah simbol dari masyarakat Dayak. Nanti yang membawa mandau beratribut Dayak, mewakili masyarakat aksi demonstrasi tersebut. Nah, kalau semuanya membawa mandau, hal ini akan membuat kerawanan, tentunya membuat kerawanan dan juga melanggar aturan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk dapat membawa mandau tersebut, tentunya para aksi demo, dalam aksi demo, koordinator lapangan bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk simbol Dayaknya, representasi masyarakat Dayak, yaitu sang orator bisa membawa mandau dan juga menggunakan atribut Dayak lainnya. Larangan membawa mandau pada saat aksi demonstrasi ini juga adalah untuk langkah antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu adanya penyusup di dalam aksi demonstrasi tersebut. Aksi seorang penyusup, orang yang tidak senang dengan aksi demonstrasi dan kontra dengan masyarakat Dayak itu sendiri masuk dalam lingkaran dalam komunitas aksi demo tersebut dan dia membawa mandau, dan hal ini tidak disadari oleh
korlap ataupun peserta demo tersebut. Nah, pada saat demonstrasi sedang bergolak, disinilah timbul chaos dan terjadi mungkin pertumpahan darah karena sang provokator, sang penyusup tadi, beberapa orang penyusup tadi masuk ke dalam gelombang aksi, lingkaran aksi ini. Nah, inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Bapak Gubernur menurut persepsi saya. Dan ini sebenarnya adalah merupakan sudut pandang dari beliau. Nah, sudut pandang dari beliau ini berbeda dengan sudut pandang yang disampaikan atau yang sedang bergejolak, sengaja digejolakkan oleh netizen di media sosial. Nah, selanjutnya untuk bukan larangan, saya melihat ini bukan larangan, tapi ini lebih kepada harapan beliau dalam proses pengembangan pariwisata, yaitu untuk dalam proses pelaksanaan adat masyarakat Dayak. Beliau, Bapak Gubernur Suhadi Sugianto Sabran, menyatakan bahwa tidak ada lagi yang membawa mandau dalam upacara adat atau kegiatan adat tersebut. Adalah harapan beliau agar yang membawa mandau itu hanyalah petugasnya saja, petugas yang melaksanakan adat, melaksanakan ritual adat. Nah, dan kita masyarakat Dayak Kalimantan Tengah tentu harus ingat juga, tidak semua kegiatan adat itu membawa mandau. Contohnya saja kayak di tempat saya di Barito, itu ada namanya Usik Liau. Itu merupakan ritual. Ya, Usik Liau, Ngelangkang, Wara. Dan sekarang mulai berkembang. Dalam Usik Liau itu ada sabung ayam, ada juga dadu, ada juga permainan ritual lainnya. Nah, apabila dalam proses pelaksanaan itu semuanya membawa mandau, tentu hal ini akan berimplikasi kepada tindak pidana. Kenapa? Karena semuanya masyarakat tersebut membawa mandau ketika melakukan mengikuti ritual atau kegiatan adat tersebut, misalnya sabung ayam atau apa itu, yang satu pihak kalah, terjadi komunikasi yang tidak nyambung, terciptalah emosional. Nah, dalam emosional ini karena sama-sama panas, masing-masing sama-sama membawa mandau, akan terjadi perkelahian, terjadi pertumpahan darah, terjadi tindak pidana. Nah, hal inilah yang harus dihindari. Itu yang disampaikan Bapak Gubernur menurut tangkapan persepsi saya. Kosakata beliau adalah kosakata yang sederhana, dialektika beliau yang sederhana, dan penyampaian yang sederhana. Nah, ini yang harus kita pahami. Tidak perlu lagi lah kita berpolemik tentang mandau ini. Kita semua orang Dayak kok, semua sudah tahu. Nah, ini langkah utama yang kita lakukan untuk dapat mempersatukan Dayak ini supaya bisa bersatu. Jangan sesama kita justru saling gesek-gesek sambil ribut. Majunya kapan? Orang lain sudah maju, kita masih belum bisa bersatu. Nah, itu salah satu yang menurut pendapat dan pandangan saya terkait harapan Bapak Gubernur dalam perihal pengembangan pariwisata. Utamanya dalam kegiatan adat itu harus pelaksana adat yang membawa mandau untuk menjaga kondusivitas dan juga menikapi dan langkah antisipatif menanggulangi terjadinya tindak kriminalitas bersama anak Dayak. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kita ini dari hari ke hari sepertinya semakin digesekkan, semakin dibentur-benturkan oleh pihak-pihak tertentu karena adanya kepentingan politik. Nah, ini sebenarnya harus kita sikapi secara bersama-sama, kita harus cerdas. Saya sepakat bahwa Dayak ini harus baik, harus bangkit, harus lebih bagus. Nah, itu tentunya tidak dengan cara saling kita menjatuhkan sesama Dayak, mengikut sana mengikut kita, tapi kita buat sebuah konstruksi yang baik.
sebuah penyampaian yang benar, bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu. Nah, belakangan ini dalam setiap hal juga saya ada berapa postingan netizen itu bahwa meragukan, bahkan menyebut bahwa Bapak Gubernur kita Haji Sugianto Sabran ini adalah bukan orang Dayak. Nah, beliau bukan orang Dayak, kata dari netizen dan sebagian masyarakat kita, untuk mempertegas dan mempertajam perihal tudingan-tudingan tersebut, tudingan-tudingan terhadap Haji Sugianto Sabran. Maka saya dan kami dari DPW Indonesia Hebat Bersatu melakukan langkah, yaitu dengan langsung mendatangi beliau dan mempertanyakan perihal tersebut. Beliau welcome kok kepada kami dan menyampaikan bahwa secara turun-temurun garis silsilah keturunan mereka, kalau orang kita bilang itu jere, sudah sangat jelas bahwa beliau adalah memang merupakan putra Dayak terbaik, orang Dayak yang berasal dari hulu Suruyan sana. Beliau punya leluhur di Suruyan sana, dan banyak dari keluarga beliau itu adalah masih beragama Kaharingan, masih beragama Kurang, masih beragama Ulun Sadi, Ulun dahulu kata orang Manyan itu. Nah, ini lah yang membuktikan bahwa memang beliau adalah masih orang Dayak. Begitu juga dengan Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran. Sudah kita komunikasikan, sudah kita pertanyakan langsung kepada beliau terkait silsilahnya. Memang mereka orang Dayak. Nah, perlu diingat juga dalam setiap pembentukan organisasi masyarakat Dayak itu ada beberapa poin. Di situ disebutkan ada memang yang dari keturunan Dayak yang memang Dayak, dari kakek datunya dia memang Dayak, khusus putra Dayak. Dia Dayak murni, darah Dayak murni. Dan ada juga yang berdarah campuran. Misal bapaknya orang Dayak, ibunya orang Jawa, atau ibunya orang Jawa, bapaknya adalah orang Dayak. Bahkan sebaliknya, ada bapaknya orang Batak, bapaknya orang Bali, ibunya orang Bali, tapi pasangan hidupnya adalah orang Dayak. Dan mereka masuk dalam klasifikasi orang Dayak juga, karena masih ada darah Dayak di tubuh mereka. Nah, ini juga harus kita pahami sebagai upaya untuk memperkuat dan mempersatukan masyarakat Dayak ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf, dalam kesempatan ini kita tidak mempunyai kepentingan apapun, dan ini bukan bentuk klarifikasi. Karena apa? Dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam setiap pertemuan apapun, baik itu Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyatakan bahwa mereka memang adalah orang Dayak. Memang orang Dayak dan darahnya ada orang Dayak. Datu mereka pun orang Dayak, walaupun dalam proses perjalanan itu ada sedikit mereka campur dengan orang Banjar, tapi tetap Dayak, ada garis Dayaknya. Demikian harus dipahami. Sudahlah, kita tidak perlu berpolemik lagi. Kita saling menghargai sama anak Dayak. Perkuat kekeluargaan kita, perkuat kekerabatan kita untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kita tidak perlu berpolemik. Ciptakan lapangan usaha, ciptakan peluang-peluang kerja, ciptakan hal-hal yang dapat membangun karakter masyarakat Dayak, membangun karakter generasi masyarakat Dayak, menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat Dayak dan generasi Dayak berikutnya. Dalam aksi demonstrasi, saya sejak SMA sampai kuliah, sampai sekarang sudah tidak asing dengan aksi demonstrasi ini, memimpin demonstrasi ini. Bahkan perlu diingat, selama saya demonstrasi, dalam jeda waktu tersebut tidak pernah sama sekalipun saya membawa mandau. Mandau ini saya anggap sangat sakral dan harus dijaga. Dia bisa keluar pada saat
saat yang diperlukan dan pada saat-saat yang dibutuhkan dan sakral. Itu Anda bisa lihat, saya tidak pernah bawa mandau sebagai, walaupun saya orang Dayak. Begitu. Demikian pendapat dan pandangan dari saya. Semoga kita semua tetap kuat, tetap bersatu, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Indonesia hebat. Salam Dayak. Tabe. Luput ayo pusuk pinang naon alang la sudah getek ada weru peda nepe tangannya ringki peking iba batung sara ma Tuhan ilani kuasa pakai naris nerung nyajak ngekup ngetengah diwai melang palus inya lumpen uang kaweluman iruk bunge pesen kami sulinilani bulian kamang tarung kami riak ilarayurungan ekat mae naun inamu wana welum upio pio ni maang ni pa apakan